Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat mempelajari ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ilmu fikih. Pada kesempatan kali ini, saya Nadia Mutiara Nafisa akan membahas salah satu bab paling dasar namun paling menentukan dalam sahnya ibadah kita, khususnya sholat, yaitu bab taharah atau bab bersuci dalam kitab takrib. Taharah bukan sekedar aktivitas fisik membersihkan diri, tetapi merupakan bentuk penghormatan seorang hamba ketika hendak mendekat kepada Allah. Karena itu, para ulama menempatkan bab bersuci pada bagian awal kitab-kitab fikih. Dengan memahami aturan mengenai air, najis, wudhu, mandi wajib hingga tayamum, kita dapat memastikan ibadah kita berlangsung dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Bersuci atau toharoh dalam kitab takrib membahas aturan dasar untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis sebagai syarat sahnya ibadah, khususnya ibadah sholat. Dalam ilmu fikih, toharoh mencakup dua hal, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Hadas sendiri adalah kondisi yang menghalangi seseorang untuk beribadah, sementara najis adalah zat kotor yang secara syariat harus dibersihkan. Yang pertama ada air untuk bersuci. Kitab takrib membagi air menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama air tahur, air tahir, dan air najis. Untuk air tahur sendiri adalah suci dan mensucikan. Ini adalah air murni yang turun dari langit atau keluar dari bumi, seperti air hujan, air laut, air sumur, mata air, salju, bahkan embun. Air inilah yang berlaku untuk wudhu dan mandi wajib. Yang kedua adalah air tahir, yang artinya suci tapi tidak mensucikan. Air yang tadinya suci tapi berubah karena bercampur dengan bahan suci lainnya hingga hilang sifat aslinya. Misalnya air teh atau air sabun yang kental. Nah, air ini tuh tidak valid untuk wudhu maupun mandi wajib. Dan yang terakhir adalah air najis. Air najis ini tidak suci dan tidak mensucikan pula. Jika tercampur najis dan mengubah bau, warna, ataupun rasa, maka air itu jadinya najis. Bahkan bila tidak berubah, tetap tidak boleh digunakan jika volume airnya kurang dari 2 kulah, sekitar 270 liter. Jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka air itu tetap suci. Lalu yang kedua adalah najis dan cara mensucikannya. Kitab takrib menjelaskan 3 macam najis, yaitu najis mughalazah, najis mutawasitah, dan najis mukafafah. Yang pertama najis mughalazah, yang mana najis ini merupakan najis yang paling berat tingkatannya, misalnya najis hewan anjing dan babi serta turunan keduanya. Dan cara menyucikannya adalah dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya itu harus dicampur dengan tanah. Nah, yang kedua itu najis mutawasitah. Tingkatan najis ini termasuk najis yang sedang, teman-teman. Najis ini berasal dari manusia dan hewan seperti darah, muntahan, kamar, bangkai, namun kecuali bangkai hewan laut dan lainnya. Untuk cara menyucikannya sendiri cukup dengan menghilangkan wujud najisnya sampai hilang sifatnya. Dan yang terakhir itu najis mukafafah, yang mana najis ini merupakan najis yang paling ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Nah, untuk menyucikannya sendiri ini cukup dengan memercikan air sehingga merata dan hilang najis tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ada mandi wajib atau ghusl. Mandi wajib dilakukan dalam kondisi seperti junub, haid, nifas, dan melahirkan. Nah, untuk mandi wajib ini sendiri rukunnya hanya 2, teman-teman. Yang pertama niat dan meratakan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Ada wudhu dan rukun-rukunnya. Rukun wudhu pertama yaitu niat,
lalu membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan hingga ke siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Nah, semua rukun-rukun ini harus dilakukan dengan berurutan ya teman-teman. Tidak boleh mendahului satu sama lainnya. Nah, untuk membatalkan wudhu ini ada beberapa cara seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, hilang akal, menyentuh kulit lawan jenis tanpa penghalang, yang mana ini merupakan menurut mazhab Syafi'i, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Maka pastikan kalian jika ingin beribadah harus menghindari hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Dan yang kelima ada tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib jika tidak ada air atau terdapat uzur menggunakan air. Media tayamum ini sendiri adalah debu yang suci, teman-teman. Untuk rukun tayamum ada niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan hingga siku, dan tertib. Nah, ketika apa tayamum batal? Tayamum batal ketika mendapatkan air atau hilang uzur seperti sembuh dari sakit. Nah, yang terakhir, yang keenam, mengusap kuf atau sepatu tertutup. Kitab Takrib juga membahas bolehnya mengusap kuf sebagai ganti membasuh kaki dalam wudhu. Syaratnya kuf menutupi mata kaki dan dipakai dalam keadaan yang suci. Masa bolehnya adalah 1 hari 1 malam untuk orang mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Oke, itu tadi penjelasan mengenai bab bersuci kali ini. Nah, bab toharoh sendiri dalam kitab Takrib menekankan bahwa kesucian adalah pintu pertama untuk sahnya ibadah, terutama ibadah sholat. Karena itu, memahami jenis air, najis, wudhu, dan mandi wajib menjadi fondasi utama dalam fikih sehari-hari. Dengan memahami aturan ini, seorang muslim dapat menjalankan ibadah secara benar dan sesuai tuntunan syariat.